Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu, saya Mariuti dari Palangkaraya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu di ruang Street Justice. Pagi ini saya mau berbagi cerita atau kesaksian gitu ya, bagaimana cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah menyertai, memberkati kita. Dan itu juga adalah tugas kita untuk juga menjadi berkat buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan, dalam pengajaran, mungkin di gereja Bapak Ibu Saudara juga diajarkan bagaimana namanya berkat itu, yang bukan hanya berkat itu berupa materi ya, tapi nanti juga sebagian saya akan berbicara tentang itu. Ya, bagaimana apa ya, kalau bahasa di dunia itu ya, enak ya kalau mengalih, menambah gitu, tapi kalau pembagian kok susah gitu ya. Itu dalam ilmu matematika, dan itu pun banyak terjadi di dalam ilmu apa ya, kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebagai orang Kristen sangat senang kalau tambah berkat, senang dikali lipat gandakan, senang. Tapi ketika berbagi, ketika memberi, banyak mikir tuh ya Bapak Ibu Saudara. Ya seringkali kan seperti itu ya. Jadi dalam akhir-akhir ini gitu ya, ini bukan kesaksian, ini bukan bermaksud untuk wah ini apa ya namanya, kok memberi kok orang lain tahu. Enggak, ini saya hanya berbagi bagaimana memang ini Tuhan taruhkan, bagaimana memang ini ya harusnya kita lakukan gitu. Ya, tadi pagi saya mendengar dari apa ya, pengajaran dari Bapak Gembala gitu ya, tentang bagaimana namanya apa ya, kita tuh tidak cukup hanya kita melayani, kita tidak cukup hanya punya status di gereja kita pelayan Tuhan, tapi lebih dari itu kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu nggak mungkin kita berbuah tuh kita sendiri menikmati pohon itu berbuah buat orang yang menanamnya, buat orang lain gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini misalkan Bapak Ibu Saudara punya pohon mangga, ini lagi musim mangga nih ya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu punya pohon mangga gitu, lebat banget buahnya, dan itu pasti banyak orang yang menikmatinya ya. Karena ini apa? Karena saking udah tua, banyak yang ini ya. Jadi apa, sudah banyak hama gitu ya. Maksudnya karena itu sudah tua, jadi memang dan di halaman saya udah diratain gitu, akhirnya ditebang gitu ya. Tapi ketika waktu itu menghasilkan, yang saya bilang itu harus bukan hanya dilihat orang, tapi dikecap orang lain gitu. Wah, manis buahnya, wah bisa berbagi sama yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, uh, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, baik itu materi, baik itu apapun, hikmat dan sebagainya, kita layak untuk berbagi sesama kita gitu ya. Seringkali kita juga sama rekan pelayanan berbagi, sharing, nah mestinya gini gini gini, itu juga berbagi, namanya berbagi berkat gitu ya. Nah, lepas dari itu juga mungkin seperti materi ya, ketika kita menerima berkat Tuhan, ada bagian Tuhan yang kita harus kembalikan ya. Banyak pengajaran nih ya, nggak perlu ini perpuluhan, ya terserah mereka punya ini, tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memberi yang bagian Tuhan gitu ya, persepuluhan misalnya. Terus apalagi apa yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan lainnya gitu ya. Misalnya untuk keperluan pastori atau untuk keperluan gereja itu apa, misalnya seperti itu. Nah, selebihnya dari itu juga kita punya apa ya, sesama gitu ya, sesama kita gitu ya. Uh, ini saya berbicara tentang diakonia ya. Saya punya diakonia itu ditaruhkan Tuhan, itu bukan maksudnya orang yang apa ya, ini memang Tuhan taruhkan, bukan orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya, belum mengenal Tuhan ya. Jadi itu seorang nenek gitu ya. Jadi seorang nenek yang memang saya lihat memang tempat tinggalnya tuh apa ya, saya ingat dulu waktu saya
kecil kita merantau gitu nggak punya gitu ya, bagaimana rasanya tinggal di rumah apa, kalau di kami ini, daerah kami namanya barak. Barak itu rumah kopel-kopel gitu yang banyak penghuninya sebelah, jadi berkamar-kamar gitu. Nah seperti itu tuh nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu ya, sempit gitu ya, makan serba kekurangan dan sebagainya, itu saya rasakan, sehingga saya merasa iba melihat nenek ini gitu ya. Itu satu satu apa satu komplek, dekat komplek perumahan kami gitu, tapi di depan itu sebetulnya agak jauh dari rumah saya gitu. Cuman saya sering ketemu nenek ini berbelanja, dan waktu itu kalau dia berbelanja selalu saya antarin ke dia, ke rumahnya. Dia kan jalannya dia udah terseok-seok gitu ya, udah umurnya sekitar berapa ya, kurang lebih 70 tahun kali. Dan itu anak cucunya, anaknya yang sudah berkeluarga, akhirnya ini banyak banyak apa ya, anaknya juga pernah masuk penjara, cucunya gitu ya, anaknya tuh yang berkeluarga otomatis harus ninggalin keluarganya tinggal di situ gitu. Jadi serba inilah, jadi saya digerakkan Tuhan untuk setiap bulan memberi beliau apa, sembako lah gitu ya, paling tidak bisa membantu beliau. Kadang bisa saya berikan kue ya, selain sembako itu senang sekali beliau, kadang saya kasih uang gitu ya. Jadi terus beberapa bulan ini berjalan, terus ternyata beliau kan kena sakit stroke gitu ya. Senang sekali dia bilang, saya tuh nak gitu tuh. Dia tahu bahwa saya Kristen, nek saya Kristen gitu. Saya katakan, oh, nah dia melihat kasih Tuhan. Oh, dia bilang gitu, mudahan rezeki kamu lancar ya nak, segala macam kayak gitulah. Di beberapa bulan yang lalu itu beliau ketemu di rumah sakit itu udah nggak sadarkan diri, dan akhirnya beliau meninggal gitu. Nah terus saya juga bergumul lagi, gimana nih, siapa lagi nih Tuhan yang harus saya bantu gitu, berbagi berkat saya gitu ya. Dan saya ditaruhkan nama seseorang itu, satu ini ya, kerja di rumah sakit sebagai uh, apa namanya, cleaning service gitu. Dan bener apa enggak ini gitu ya. Dan ternyata memang iya, karena dia gini, suaminya itu meninggal karena kesetrum lagi kerja gitu ya, terus kerja tukang kalau nggak salah. Jadi masih muda, sangat muda. Dia juga orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan gitu. Jadi anaknya 3 kecil-kecil, yang satu tuh berkebutuhan khusus gitu, nggak bisa komunikasi karena mohon maaf bisu tuli gitu ya. Ngomongnya tuh kayak terbata-bata karena dia nggak mendengar juga kan. Jadi itu terus dia itu juga akhirnya bapaknya ikut dia, adiknya ikut dia. Bayangin seorang masih muda punya anak 3 ini. Jadi Tuhan taruhkan dia gitu. Terus saya panggil dia, saya mikir gini, mau nggak, saya bilang, saya mikir kamu takutnya kalau aku memberi kayak gini, takutnya kamu tersinggung dan sebagainya gitu. Alangkah baiknya menurut saya kamu mau nggak dalam 1 bulan 2 kali bersihin aja WC ya, toilet saya itu WC 1, kamar mandi 2 gitu. Nanti saya kasih sekian gitu. Karena sebetulnya saya bisa ngerjakan sendiri kok. Saya kadang tuh setiap apa namanya ya, ketika kotor ya dibersihkan, tapi yang rutin saya seminggu sekali, paling enggak seminggu sekali apa ini 2 kali di ini apa namanya, di hari Sabtu kan saya sorenya bisa libur olahraga gitu kan ya, jadi saya bisa ngerjakan sendiri semua di rumah gitu. Cuman karena saya mau berbagi, akhirnya dia mau, ya bu gitu ya. Jadi yang lucu lagi, ketika dia apa namanya, kerja di rumah gitu, anaknya dibawa pulang habis bawa kerja, habis dia selesai kerjaan di rumah sakit gitu ya. Terus anaknya juga pulang dari SLB, anaknya tuh kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun gitu ya, dibawalah ke rumah. Jadi anak itu tuh diem aja gitu, tapi ketika dia nggak suka apa apa tuh dia lempar gitu. Jadi mamahnya bersihin uh, kamar mandi gitu, dia sana kemari terus dilempar, aduh takut saya. Jadi kalau ngelempar TV apa, jadi takut. Jadi saya bilang apa namanya, oh kayak gini ya, coba aku bayangin dia itu sudah anaknya berkebutuhan khusus, anaknya masih ada 2 lagi, terus
habis itu masih orang tuanya dan sebagainya, belum dia sendiri. Aduh Tuhan berkati anak ini gitu. Jadi pulangnya juga saya bawain sembako gitu lah ya. Yang saya ingin, bukan saya ingin, mungkin nggak apa ya, maksudnya bagi orang lain, mungkin bagi saya pribadi nggak seberapa, tapi bagi orang lain yang menerimanya itu sungguh sungguh membantu gitu lah ya, berkat. Saya tidak banyak kok yang teman-teman atau bapak ibu lakukan lebih dari saya percaya banyak sekali gitu ya. Tapi saya mau berbagi di sini bagaimana ketika taat, ketika kita tuh emang apa pengen jadi berkat gitu ya. Nah, saya bersyukur di situ Tuhan kasih kasih saya berkat, berkat saya harus berbagi, apapun itu ya. Misalnya saya punya barang gitu ya, Bapak Ibu Saudara, saya punya barang, saya beli barang gitu. Saya harus bagi lagi, bagi lagi. Nggak mau menumpuk di lemari atau di ini gitu ya barang. Mau apa itu, tas, sepatu, atau baju gitu. Pengen jadi berkat gitu. Ya, jadi ya itulah. Jadi kita jadi orang Kristen jangan hanya terkungkung di dalam gereja aja toh, melayani Tuhan toh gitu ya, atau ini, tapi di luar itu ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui ya orang lain gitu. Itu firman Tuhan ada katakan seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kebaikan hati kita tuh harus diketahui orang lain gitu ya, ya supaya nama Tuhan tuh dipermuliakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sedikit cerita ya, karena ini juga nggak ada persiapan, tiba-tiba pagi-pagi ditelepon itu sama koordinator, bisa nggak ini, padahal saya mau siap-siap ini buat kerja ya. Saya percaya ini juga kesempatan bagi saya untuk berbagi sama teman-teman gitu ya, berbagi cerita gitu ya. Sama juga saya selalu ini artinya kenapa sih kok memang kalau memberi harus berdoa? Enggak, memberi itu enggak berdoa, cuman jangan salah gitu loh maksudnya tuh. Istilahnya kalau orang Jawa ngasih orang kaya kan nguyai segoro gitu ya. Artinya ya mana Tuhan nih yang mau harus kasih, aku pengen jadi berkat gitu. Kadang-kadang tuh berdoa duluan baru Tuhan taruhkan gitu. Seperti itu. Sama juga ada di dalam ini juga ya, kan satu pelayanan gitu juga di gereja gitu ya. uh, Udah, kamu apa yang kamu perluin di rumahmu, apa yang ini gitu ya, apa yang kurang gitu, aku ini dah, ya udah, ambil gitu. Pokoknya intinya sekecil apapun yang kita kasih buat orang lain ya, itu akan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat gitu, berguna, dan nama Tuhan dipermuliakan. Intinya itu Bapak Ibu Saudara, bukan bermaksud saya uh, artinya cuman kecil gitu doang kok kamu saksikan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kecil mungkin buat kita, tapi buat orang lain sangat bermanfaat. Dan itu pun saya rasakan loh dulu ketika kami hidup susah. Kami merantau ya dari Jawa ke Kalimantan Selatan. Kami ditopang loh sama gereja itu ya, karena kami hidup di rumah kecil menumpang punya orang ya, dapurnya dan sebagainya itu udah pokoknya nggak layak. Itu bahan-bahan alat-alat itu, alat-alat dapur dan sebagainya pokoknya dikasih diakonia gitu. Saya ingat itu, dan itu tuh sangat bermanfaat bagaimana kita sedang membutuhkan itu. Nah, itu yang saya mau berbagi di pagi hari ini ya, buat ya, teman-teman sekalian. Yuk kita seberapapun yang kita bisa berbagi sama orang lain itu akan sangat bermanfaat gitu ya. Tuhan tuh selalu, dan saya juga mau saksikan itu ya, apa namanya, apapun benar itu firman Tuhan ya, kalau kita tuh apa istilahnya, saya tuh banyak kesalahan, saya tuh banyak dosa saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan layak, dan saya kayak apa ya, Tuhan tuh kayak nggak ngitungin dosa dosa kita tuh, nggak, memang sudah ditebus gitu. Dan tapi kita ya, pertobatan itu bukan hanya kita cukup itu, tapi memperbaiki diri ya, memperbaiki diri itu perlu, terus juga menjadi berkat itu perlu. Uh, dan saya pun nggak henti-hentinya, oh Tuhan, kok Tuhan, hal kecil aja ya Bapak Ibu Saudara, saya itu gini, saya membeli suatu barang gitu ya, tapi itu aduh Tuhan, kok aku kemahalan ya, terus aku banyak pakai uangku buat ini gitu ya, maksudnya
apa nanti gimana, nggak cukup nggak ya nanti gitu bulan ini gitu, aduh gimana Tuhan, aku kayak kayak nyesel gitu, tapi aku pengen barang itu gitu, aku pengen barang itu, tapi aku kayak nyesel gitu belinya, bukan nyesel apa, aduh Tuhan aku terlalu banyak belanjaku ini sudah gitu ya, terus nanti gimana gitu ya, tiba-tiba uh, masuk di rekening ini, rekening gaji itu kayak rapelan gitu ya, rapelan tuh rapelan rapelan apa sih namanya, uh, tamsil ya, tambahan penghasilan itu, nggak tahu dulu pernah terima itu apa enggak gitu ya, tiba-tiba ada itu dan nilainya itu 2 kali lipat dari barang yang saya beli, artinya saya udah barang itu sekian, saya dapat lagi lebihnya gitu. Aduh Tuhan luar biasa ya Tuhan ini, dari hal-hal kecil tuh Tuhan tuh apa ya, eh, ya intinya kalau ketika kita mau berbagi gitu ya, sama ketika kita punya barang, aduh sayang ya rasanya, udah barang nih numpuk nih, sayang ya mau dikasih, kayaknya kapan-kapan masih bisa makan, enggak lah, aku ingat ada seseorang dulu pernah pengen barangku ini, aku sebetulnya sayang gitu, masih pengen pakai, tapi aku ingat ya udah, akhirnya aku relain, aku kasih gitu, ternyata dari itu Tuhan gantikan itu lebih bagus dan ada lebihnya gitu loh, berkat Tuhan. Aduh Tuhan terima kasih ya, terima kasih Tuhan, ucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya saksikan. Mari kita sama-sama di pagi hari ini merenungkan apa sih yang Tuhan harus aku lakukan biar nama Tuhan dipermuliakan, biar juga menjadi berkat buat orang lain. Sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat buat yang kita beri. Nah, firman Tuhan juga katakan lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati.